Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Kak Jesslyn dan Kak Fani. Coba kakak mau sapa adik-adik, adik-adik harus jawab dengan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kak, kayaknya baru 1 sama 2 orang deh di rumah yang luar biasa semangatnya. Coba Kak Jesslyn ulangi lagi. Oke, siap-siap adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kayaknya udah semua ya Kak yang di rumah semangat. Iya Kak Fani. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Judika dengan tema Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Doa akan dibawakan oleh Kak Fani. Yuk adik-adik yang di rumah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan hingga dari tadi malam kami tidur hingga pada pagi hari ini. Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan masih memberikan kami juga nafas kehidupan. Pada hari ini kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir di rumah masing-masing adik-adik sekolah minggu menemani mereka supaya mereka tetap fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga kiranya memberkati Amang Pendeta kami, Inang Sintua yang meragenda dan juga kakak guru sekolah minggu yang melayani hari ini. Tuhan, di masa-masa saat ini, kiranya Tuhan tetap senantiasa melindungi kami dan memberikan kami kesehatan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong Kak Jesslyn. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, buka katekismusnya. Mari kita sama-sama membacakan hukum Tuhan yang tertulis di dalam titah ke-9 dan maksudnya.
Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas kesalahannya. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi. Kak Jesslyn dan adik-adik di rumah, Fani mau tanya, hari ini kalian bersukacita nggak? Oh, bersukacita Kak Jess. Kak Fani mau tanya lagi nih, bersukacita karena apa? Ayo. Nah, coba Kak Jesslyn ya. Kak Jesslyn bersukacita karena apa? Kalau Kak Jesslyn bersukacita saat mendapat hadiah Kak Fani. Oh gitu. Kak Fani juga hari ini bersukacita loh Kak. Karena hari ini diberi kesehatan, kita berdua bisa melayani ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik di rumah, bersukacita dan bersyukur dalam segala hal berarti kita sebagai anak Tuhan, dalam suka maupun duka kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Sama seperti lagu ini, yaitu bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu. Sukacita di dalam Tuhanmu. Sukacita di dalam Tuhanmu. Katakan sekali lagi ya. Kamu di dalam Tuhanmu. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhanmu. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala. Kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita berdoa dan memohon pengampunan kepadanya. Kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, dibuka Alkitabnya. Mari kita cari Yosua di dalam Alkitab kita. Inang yakin adik-adik sekolah minggu sudah menemukannya, yaitu di Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Kita nanti membaca secara responsoria. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita di pagi hari ini, yang tertulis dalam Yosua 1 mulai dari ayat 5 sampai ayat 8. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan
dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita sama-sama membacanya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi. Adik-adik, coba perhatikan gambar yang Kak Jesslyn bawa. Wah, gambar apa itu adik-adik kira-kira? Ada seorang anak perempuan, sepertinya dia sedang marah-marah ya Kak Fani. Sedang kecewa dia. Sedang kesel juga ya Kak Jess gambarnya. Iya, tapi adik-adik, anak perempuan ini tidak berlama-lama loh marahnya. Dia langsung datang kepada Tuhan Yesus. Caranya dengan apa? Dengan berdoa. Lihat adik-adik, walaupun adik-adik tadi sudah marah-marah, kecewa, atau melawan papa mama, tapi kalau adik-adik datang kepada Tuhan Yesus akan memberikan cintanya adik-adik. Lihat, Tuhan Yesus tetap menyayangi adik-adik loh. Nah, setelah kita datang kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik akan mendapatkan sukacita. Jadi tadi dari yang marah-marah jadi kembali bahagia. Oh, Kak Jesslyn, berarti di gambar tadi dia tahu kalau marah-marah itu perbuatan dosa. Makanya dia minta maaf kepada Tuhan Yesus dan berjanji tidak marah-marah lagi. Benar sekali Kak Fani. Jadi adik-adik di rumah juga harus seperti itu ya. Untuk menambah sukacita adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi. Adik-adik di rumah, Kak Jesslyn dan Kak Fani ada pengumuman nih buat kalian. Pengumumannya adalah pengiriman hasil karya mewarnai untuk horong 1 dan 2 dan juga menghias telur untuk horong 3 dan 4 masih kita tunggu sampai hari ini. Dikirimkan fotonya ya ke guru sekolah minggu yang nomornya ada di bawah ini. Ditunggu ya adik-adik karena hari ini hari terakhir. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong ya Kak, kita juga sudah siap nih di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang kepercayaan kita kepada Tuhan dan juga ketaatan kita kepada Tuhan. Sama seperti lagu kita ini Kak Jess, T-A-A-T, taat. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik di sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan renungannya pada pagi hari ini, kita semua satu di dalam doa. Lipat tangannya, kita tundukkan kepala kita, tutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-14. Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-14. Amang Pendeta akan membacakannya untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu, kalau tadi dari firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita bahwa ini adalah penampakan untuk ketiga kalinya dari Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya atau kepada pengikut-pengikutnya setelah Tuhan kita Yesus Kristus bangkit. Jadi penampakan yang ketiga kalinya ini kepada murid-muridnya yang terjadi di
pantai Danau Tiberias. Jadi mungkin di pinggir pantai pada saat itu. Kalau kita perhatikan adik-adik sekolah minggu, dari cerita ini yang menarik adalah dan yang paling utama adalah ketika Simon Petrus dan juga teman-temannya atau murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mereka pergi untuk menjala ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan satu ekor pun atau seekor ikan pada saat itu. Padahal tentu Danau Tiberias dikenal dengan katakanlah jenis ikan yang baik dan bagus bagi para nelayan untuk dimakan oleh keluarganya atau bahkan untuk dijual. Sayangnya apa yang dilakukan oleh Simon Petrus dan kawan-kawannya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tentu kalau ketika mereka sudah sejak beberapa jam, kalau dikatakan di dalam firman Tuhan mereka pergi sejak malam hari, lalu sampai subuh atau bahkan menjelang siang hari mereka belum mendapatkan apa-apa. Adik-adik sekolah minggu bisa membayangkan begitu kecewanya, begitu sangat katakanlah putus asanya, sudah menebarkan jala kemana-mana, ke sebelah kanan, ke depan, ke belakang atau bahkan ke sebelah kirinya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Itulah yang dirasakan oleh murid-muridnya. Mereka merasa kecewa. Sekalipun memang di awal kalau kita perhatikan, Simon Petrus dan teman-temannya atau murid-murid Yesus berangkat dengan penuh semangat. Semangat mereka untuk mencari ikan. Dikatakan oleh Simon Petrus tadi di dalam Alkitab bahwa aku pergi menangkap ikan. Aku pergi menangkap ikan. Itu yang dikatakan Simon Petrus. Lalu ketika Simon Petrus mengatakan itu, murid-murid yang lain mengatakan, kami pergi juga dengan engkau. Artinya Simon Petrus dan teman-temannya berangkat dengan penuh semangat. Ya sudahlah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Entah apa yang terjadi dengan kita, saya kembali lagi sebagai nelayan, mencari ikan. Dengan semangat mereka mencari ikan. Dan berharap bahwa mereka saat menjala ikan mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Sayangnya mereka tidak memiliki ataupun mendapatkan hasil tangkapan yang banyak sebelum Yesus menyampaikan kepada Simon Petrus atau kepada murid-muridnya untuk menebarkan jala di sebelah kanan mereka. Mereka berangkat dengan semangat, lalu mereka tidak memiliki mendapatkan apa-apa hingga menjelang siang hari. Tentu kita bisa membayangkan, adik-adik sekolah minggu yang di rumah bisa membayangkan begitu kecewanya apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, apalagi oleh Simon Petrus. Kekecewaan yang dialami murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu tidak dibiarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau membiarkan kekecewaan yang dialami murid-muridnya katakanlah berlangsung dengan begitu lama. Itulah sebabnya Yesus datang. Yesus berdiri di tepi pantai Danau Tiberias tersebut. Sehingga Yesus mengatakan, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Itu yang disampaikan kepada murid-muridnya. Sekalipun memang murid-muridnya mengatakan tidak ada. Lalu karena Yesus begitu baiknya kepada murid-muridnya, kepada Simon Petrus dan teman-temannya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Jadi Tuhan Yesus tidak mau membiarkan Simon Petrus dan juga teman-temannya larut di dalam kesedihan, larut di dalam kekecewaan, larut di dalam keputusasaan. Sehingga Tuhan Yesus yang sudah bangkit
mau membangkitkan kembali semangat Simon Petrus dan teman-temannya saat menangkap atau menjala ikan. Adik-adik sekolah minggu, ketika mereka percaya siapa yang menyuruhnya, maka alhasil Simon Petrus dan teman-temannya menerima berkat dari Tuhan selimpah-limpahnya. 153 ekor ikan. Tentu itu adalah hasil yang sangat berlimpah. Dan itu membuat mereka kembali bersemangat. Sehingga mereka tidak lagi di dalam keadaan ataupun perasaan yang putus asa dan kecewa. Mereka kembali bersemangat, bahkan begitu semangatnya 2 kali lipat. Mereka akhirnya mengenali bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan. Karena itu adik-adik sekolah minggu melalui firman Tuhan pada saat ini mau menyampaikan kepada kita, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang sampai saat ini masih tetap setia mengikuti kebaktian sekolah minggu melalui live streaming ataupun melalui YouTube gereja kita. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu, ternyata firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kita untuk rajin mendengar atau bahkan melakukan apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diajarkan, yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Alkitab kita atau bahkan melalui orang tua menyampaikan nasihat-nasihatnya, ternyata itu tidak merugikan adik-adik sekolah minggu. Kalau adik-adik sekolah minggu mau saja mendengar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, mau saja mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mau saja mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, baik itu melalui Alkitab, baik itu juga melalui orang tua, atau bahkan orang-orang yang mengasihi, menyayangi adik-adik sekolah minggu berupa nasihat-nasihat, maka itu bukanlah suatu ataupun sebuah kerugian. Justru itu akan mendatangkan berkat bagi adik-adik sekolah minggu. Mungkin tidak saat ini, tetapi nanti adik-adik sekolah minggu akan menerima berkat tersebut. Kalau misalnya saja orang tua mengatakan, "Nak, harus rajin belajar. Nak, harus bisa seperti ini, jangan seperti itu." Ya tentu orang tua menyampaikan itu, nasihat itu, atau firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. Tetaplah berdoa bahwa adik-adik sekolah minggu nanti bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu terbiasa untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi tidak ada yang rugi di situ. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kalau seandainya tadi murid-murid Tuhan Yesus atau Simon Petrus tidak mau mendengar apa yang disuruh oleh Tuhan, mereka tidak mau menebarkan jala ke sebelah kanan, Tuhan mengatakan tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan di perahumu, tetapi mereka seandainya menebarkan jala di sebelah kiri, ya tentu mereka tidak akan mendapatkan jangankan seekor ikan ataupun 153 ekor ikan. Seekor pun mereka tidak akan mendapatkannya. Tetapi karena Simon Petrus dan teman-temannya atau murid-murid Yesus yang lainnya seperti Thomas, ada Nathanael, mereka mau mendengar Tuhan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu, maka mereka mendapatkan ikan yang banyak, 153 ekor ikan. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu melalui firman Tuhan, tadi sudah disampaikan ya oleh kakak-kakak sekolah minggu, bagaimana ketika adik-adik sekolah minggu mengalami katakanlah kesulitan, mengalami masalah, entah itu saat belajar, saat bergaul, atau bahkan ketika adik-adik di dalam kesehariannya, tentu bagaimana sikap
ataupun respon atau reaksi adik-adik sekolah minggu. Jadi kalau yang biasanya mengalami kesulitan, aduh kayak mana ini ya, aduh susah ini, aduh kayak mana, ya udah aku biarkan aja ya, nggak usah lah aku kerjakan, udahlah biarlah di situ sampai besok, nggak ngerti aku. Nah kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu sambil garuk-garuk kepala, ya tentu tidak akan pernah bisa selesai. Tetapi dengan firman Tuhan, kalau adik-adik yakin, dan memang harus yakin dan beriman, langsung datang kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak langsung uring-uringan, tidak langsung bersungut-sungut, atau bahkan katakanlah entah menangis, atau bahkan kesal, nggak bisa terus kayak mana ini, seperti apa ini, sudah dicoba berkali-kali, langsung menyerah. Nah itulah saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk bisa tetap bersemangat. Karena apa? Karena anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang sudah menerima kebangkitan Tuhan Yesus dengan kisah ini, maka semangat untuk bangkit itu harus dimiliki. Jangan pernah menyerah, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mengeluh luar biasa, tetapi mari adik-adik sekolah minggu kita bersama-sama menghadapinya dengan Tuhan. Kalau dengan sendirian ya tentu tidak akan bisa selesai. Panggil orang tua, sapa orang tua kita, minta bantuan dengan baik kepada orang-orang di sekitar kita. Percayalah kalau kita memintanya dengan doa, jangan meminta dengan diri sendiri ya, tetapi meminta kepada doa, pasti Tuhan akan memberikan petunjuk kepada adik-adik sekolah minggu. Sama seperti Simon Petrus dan teman-temannya ketika mereka tahu bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan dan mereka mau datang kepada Tuhan, maka putus asa, kecewa yang dialami oleh Simon Petrus dan kawan-kawan berubah menjadi semangat yang luar biasa. Ketika salah seorang murid mengatakan, itu Tuhan. Lalu Simon Petrus begitu semangatnya ingin berjumpa dengan Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu, tetap semangat, jangan mau menyerah, jangan cepat berkeluh kesah, jangan cepat bersungut-sungut, tetapi yakinkan di dalam diri adik-adik sekolah minggu, kalau saya bisa menjalaninya hanya dengan bersama-sama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini, begitu juga dengan renungannya. Engkau kembali membimbing anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap mau mendengarkan firman-Mu, ajaran dan perintah-Mu yang disampaikan di dalam Alkitab maupun oleh pengajaran-pengajaran dari orang tua atau bahkan dari gereja-Mu melalui guru-guru sekolah minggu. Begitu juga Engkau membimbing anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tidak cepat berkeluh kesah, untuk tidak larut di dalam sungut-sungut atau bahkan di dalam kekecewaan dan putus asa. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap di dalam semangat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka bersemangat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mengatasi segala kesulitan, yang mampu menjalani segala permasalahan dengan kuasa yang daripada-Mu. Sehingga mereka menjalani apapun peristiwa yang dihadapi oleh mereka, hanya di dalam terang-Mu mereka boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Berkatilah kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu. Begitu juga dengan keluarga dekatnya.
Engkaulah yang senantiasa Tuhan tetap melindungi mereka, agar di dalam perlindungan-Mu saja kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu yang mengikuti kebaktian ini dapat menjalani dengan ataupun di dalam keadaan sehat dan sukacita. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu-Mu atau seksi sekolah minggu. Engkaulah yang senantiasa Tuhan memberkati dan memampukan guru-guru sekolah minggu atau seksi sekolah minggu di dalam pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu ini, agar dapat menjalani, melakukan tugas pelayanannya dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dan selalu memberikan yang terbaik kepada gereja-Mu, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu-Mu. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami dasarkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kak Jaclyn dan adik-adik di rumah, cerita tentang firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang percaya dan juga taat. Nah, seperti murid-murid Tuhan Yesus di Danau Tiberias, mereka bayangin Kak, dari malam hingga pagi ketika matahari sudah muncul, mereka belum mendapatkan ikan sama sekali. Lalu Tuhan Yesus datang dan memerintahkan mereka untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan. Maka mereka mendapatkan banyak sekali ikan-ikan Kak Jesslyn. Seperti ilustrasi ini Kak Jesslyn. Perahu mereka penuh dengan ikan-ikan. Padahal tadinya mereka sudah putus asa Kak. Tapi dengan kedatangan Tuhan Yesus, mereka semakin semangat. Nah, adik-adik di rumah, kita juga harus seperti itu ya. Kita harus percaya dan juga mentaati firman Tuhan. Ketika kita taat pada perintah Tuhan, maka kita akan memperoleh kepintaran, kesehatan, panjang umur, semua yang baik akan Tuhan berikan untuk kita. Adik-adik, minggu ini kakak mau kasih adik-adik ayat hafalan lagi loh. Jangan lupa dihafal dan dikirimkan videonya ke kakak dan abang guru sekolah minggu. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 13 ayat 6a. Isinya apa Kak Jess? Isinya adalah, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Hafal ya adik-adik dan kirimkan videonya ke kakak guru sekolah minggu yang nomornya ada di bawah ini. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya. Kita bernyanyi Marolopolo. Ai não lhe dou, Jesus
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.